Edern, 30 Maret tahun 1432, saat fajar menyingsing, lahirlah seorang putra yang kelak akan mengguncang dunia, Muhammad. Sultan Murad II menugaskan ulama tegas, Molla Ghurani, untuk mengajarinya. Di masa ini, ia juga mulai dibimbing oleh Syekh Aksyamsuddin Aksyamsadin, yang menanamkan semangat jihad dan nubuat Nabi Muhammad SAW tentang penaklukan Konstantinopel. Besi ditempa dengan api, rotan Molla Ghurani menundukkan egonya, sementara Syekh Aksyamsadin membakar jiwanya dengan janji penaklukan Konstantinopel. Sultan Murad II turun tahta demi hidup menyepi dan menyerahkan kekuasaan kepada Mehmed II. Beban berat untuk anak 12 tahun. Saat itu, Kardinal Cesarini utusan Paus merobek dan membakar dokumen perjanjian damai di depan Raja Uledislau III meyakinkan mereka bahwa sumpah pada orang kafir tidak sah. Pasukan salib yang besar dengan panji-panji agama menyeberangi sungai perbatasan Danube, secara fisik melanggar wilayah Utsmaniyah setelah perjanjian Varna dibatalkan. Untuk menghadapi serangan tersebut, kepada ayahnya ia menulis, "Jika kau sultan, datanglah, namun jika aku sultan, aku memerintahkanmu untuk memimpin pasukanku." Murad II memimpin pasukan dan membawa kemenangan dari Varna. Akibat pemberontakan Yenisari dan ketegangan politik, Mehmed turun tahta dan kembali ke Manisa. Murad II kembali menjadi sultan. Setelah Sultan Murad II wafat, Mehmed II naik takhta untuk kedua kalinya pada usia 19 tahun dan kini untuk selamanya. Mehmed II masih menyimpan hasrat untuk menaklukkan Konstantinopel. Selain ajaran gurunya, hal itu didasari oleh 4 hal ini. Sebuah janji yang tertunda 8 abad, bagi Al-Fatih, sabda Nabi bukan sekadar harapan, melainkan takdir yang wajib ia jemput. Ia bukan sekadar penakluk, tapi pewaris. Mehmed memandang dirinya sebagai Keizer-i-Rum, penerus tahta Romawi, bukan penghancurnya. Secara geopolitik, kota Kristen ini adalah duri dalam daging, berada dalam laut Islam, sehingga membahayakan bagi Islam. Dan terakhir, inilah gerbang emas dunia. Siapa yang memegang kunci Bosforus, ia memegang jalur sutra dan menguasai barat dan timur. Rencana dimulai ketika tenggorokan Bosforus dicekik. Benteng Rumelihisari berdiri tegak hanya dalam 4 bulan, memutus nadi kehidupan menuju kota terkutuk itu. Berseberangan dengan benteng Anadolu Hisari di bagian Asia, sehingga tidak ada kapal yang bisa lewat dari cengkeraman Uthmaniyah. Raja Konstantinopel saat itu, Konstantinus XI, melakukan banyak cara untuk mencegah Mehmed II membangun Rumelihisari, baik dengan mengirim hadiah, permintaan tolong ke Paus Nicholas V di Roma dan dengan ancaman menggunakan kerabat sultan yang membuat Mehmed II habis kesabaran. Akhirnya Kaisar mengunci gerbang Konstantinopel dan menjadikannya penjara bagi dirinya sendiri. Sementara itu, Mehmed II sudah mempersiapkan langkah untuk menyerang benteng Theodosius yang sudah berdiri selama 800 tahun, yaitu dengan membuat meriam Monste Organ dengan bahan 18 ton perunggu yang menjadi pionir bahwa benteng tidak dapat dihancurkan. Ketika laut dirantai, logika dipatahkan. Malam itu, kapal-kapal Utsmaniyah berlayar di atas punggung Bukit Geleta, sebuah strategi gila yang menjadi nyata. Malam itu, hutan Geleta menjadi saksi bisu keajaiban yang menentang akal sehat. Ribuan lembu dan tentara, bahu-membahu menarik 72 kapal mendaki Bukit Terjal, di atas gelondongan kayu yang dilumuri lemak, membelah malam untuk mengejutkan fajar. Munculnya kapal Utsmaniyah di perairan yang seharusnya aman membuat pertahanan Bizantium panik. Mereka terpaksa memecah pasukan, sebagian di tembok darat, sebagian lari ke tembok laut. Selain meriam, Utsmaniyah menggali terowongan untuk meruntuhkan tembok. Bizantium dipimpin Insinyur John Grant melakukan counter-mining untuk meledakkan penggali Utsmaniyah. Mehmed membangun jembatan ponton drum kayu agar pasukannya bisa menyeberang Golden Horn dan menyerang tembok laut, sementara meriam Basilika terus menghajar tembok Theodosius. Setelah pasukan irreguler dan Anatolia melelahkan musuh, Mehmed melepaskan kartu asnya, pasukan elit Janissary yang masih segar bugar. Momen ikonik ketika prajurit Ulubatli Hasan memanjat reruntuhan dan menancapkan bendera Utsmaniyah pertama di atas tembok, meski dihujani puluhan panah. Tembok 1000 tahun itu akhirnya runtuh, bukan sekadar oleh meriam, tapi oleh keimanan sang penakluk yang saat itu berusia 21 tahun. Namun dia sadar ini hanyalah awal dari perjuangan dinasti Utsmaniyah. Di tangan sang Muhammad Al-Fatih,